Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini akan mengadakan IHT mengenai sekolah penggerak. Dan pada kesempatan ini bersama kita sudah ada dua pembicara utama kita yang akan memaparkan seperti apa sekolah penggerak yang akan kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Untuk lebih memahami seperti apa itu sekolah penggerak, ada dua materi penting yang akan kami sajikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila dan alur tujuan pembelajaran. Karena kedua hal ini adalah penting untuk diketahui semua ibu bapak guru yang akan melaksanakan di sekolah penggerak masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, untuk pembicara pertama kita yang akan memaparkan tentang profil pelajar Pancasila yang akan disajikan atau dipaparkan oleh Ibu Ade dari SMP 4 Kota Baru, Karawang. Kami persilakan Ibu Ade. Terima kasih Ibu Nuni Nur Habibah yang cantik. Kita akan mulai teman-teman sekalian sambil saya share screen. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan ini mungkin menjadi hal yang baru bagi kita, khususnya saya, walaupun mungkin kontennya tidak terlalu jauh berbeda. Saya langsung masuk ke materinya, yaitu definisi profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen masing-masing dimensinya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang 6 dimensi tersebut satu persatu. Pertama, dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan anjuran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi itu adalah tentang dimensi yang pertama. Selanjutnya, dimensi yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Kita lanjutkan ke dimensi yang ketiga. Dimensi yang ketiga adalah mandiri, ibu-ibu sekalian. Jadi pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Saya lanjutkan lagi dengan dimensi yang keempat, yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berupaya melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya, yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dimensi yang kelima, yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan secara terbuka dengan penemuan baru. Dimensi yang terakhir atau dimensi yang keenam yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila adalah
Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Selanjutnya tentang ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dijabarkan lebih sederhana untuk memahami apa yang ingin dicapai di dalam profil pelajar Pancasila. Terhadap dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar kita diharapkan punya akhlak untuk beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Sedangkan untuk berkebinekaan global, elemen yang ingin dicapainya adalah pelajar kita mampu mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan interaktif antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Pada dimensi bergotong royong diharapkan pelajar kita mampu berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Untuk mandiri, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri, jadi mampu untuk mengatur dirinya sendiri, mengatur manajemen waktunya sendiri. Ini untuk mandiri. Sedangkan untuk bernalar kritis, elemen yang ingin dicapainya adalah pelajar mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sedangkan elemen untuk dimensi kreatif adalah yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan permasalahan. Jadi itulah dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami serahkan lagi kepada moderator. Mangga Ibu Nuni, matur nuhun. Cakupannya sudah sangat luar biasa nih untuk profil pelajar Pancasila ini. Seperti apa sih alur tujuan pembelajaran yang harus kita siapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah penggerak kita? Saya akan tampilkan pembicara yang kedua, yaitu Ibu Rohayati dari SMP 54 Bandung. Kepada Ibu Rohayati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk menyajikan sebuah materi dengan judul Alur Tujuan Pembelajaran. Ya, apa saja yang menjadi alur tujuan pembelajaran? Nah, di sini yang akan saya bahas adalah prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, di dalam 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, yang pertama adalah sederhana dan informatif, yang kedua esensial dan kontekstual, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yang kelima merdeka belajar, yang keenam operasional dan aplikatif, dan yang ketujuh adalah adaptif dan fleksibel. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Nah, dalam perumusan alur tujuan pembelajaran ini harus dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Yang kedua adalah esensial dan kontekstual, yaitu memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, mempertimbangkan
penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga adalah berkesinambungan, yaitu antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh suatu capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam setiap mapel. Berikutnya, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan sebagainya, serta dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, misalnya kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta mencerminkan P3, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang berikutnya adalah merdeka belajar, yaitu prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar yang memuat ciri-ciri: 1. Memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademik dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individunya, misalnya kecepatan belajarnya, gayanya, dan minatnya. Dan yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, operasional dan aplikatif. Artinya dalam merumuskan ATP, memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajarnya. Dan yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel, yaitu sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya, karakteristik siswanya, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mapel serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, mungkin itu dari alur tujuan pembelajaran. Yang pada kesimpulannya bahwa tujuan ini merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran dapat terukur dengan baik. Nah, itu saja materi dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang dimengerti, kurang paham, mungkin bisa ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab. Semuanya yang mau bertanya kami persilakan. Satu sesi ini dua pertanyaan dulu ya. Silahkan. Ya Bu, baik, kami akan bertanya itu sama Ibu Ade dan Ibu Rahayat sekaligus. Pertanyaan kami yang pertama, bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila yang Ibu terapkan, yang tadi Ibu sampaikan pada kami ada 6 profil mengenai berakhlak mulia di penerapannya di sekolah Ibu. Yang kedua, mengenai alur tujuan pelajaran, dalam prinsip KTP ada merdeka belajar. Bagaimana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa di sekolah Ibu? Ya, itu pertanyaan dari kami, Bu. Iya, terima kasih. Ini Bu Yuli dari Bengkulu.
Alhamdulillah peserta IHT siang ini kepada kedua pembicara, kita ada yang dari Bengkulu, ada dari Bandung, ada dari Karawang, bersatu dalam room ini. Baik, pertanyaan pertama saya persilahkan ya kepada Ibu Ade. Kami persilakan Bu Ade. Oke. Jazakumullah, terima kasih banyak Bu Yuli Martis. Senang kita ya dalam IHT ini. Sama-sama Bu, iya. Karena kita bisa jadi silaturahim ya Bu. silaturahim walaupun dalam suasana COVID sekarang ini. Iya, Bu. Ya kalau penerapannya di sekolah kami gitu ya, istilahnya kita memanfaatkan setiap hari, khususnya walaupun setiap hari di kelasnya sendiri sebelum awal Mas selalu membacakan Asmaul Husna di masing-masing kelas, tetapi ada yang khusus secara berjamaah. Di sekolah kami itu ada apel pagi. Nah, khusus untuk Asmaul Husna ini untuk bertakwa, atau saya ceritakan lah, kalau Senin upacara, Selasa ini kita membaca Asmaul Husna berjamaah, itu anak di lapangan, semua dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau hari Rabu, hari literasi, jadi kita membaca buku secara berjamaah juga di lapangan. Yang keempat, unjuk kabisa, di kita tuh ada unjuk kabisa. Jadi anak menyampaikan minat dan bakatnya. Nah, hari Jumat itu adalah sama juga ada acara Asmaul Husna berjamaah, tetapi ditindaklanjuti untuk beberapa kelas untuk piket yang dapat jatah untuk sholat duha berjamaah. Oke, lanjut mungkin Bu Rohayati, ini karena waktu yang semakin bergulir. Silakan Bu Rohayati untuk pertanyaan kedua. Iya. Tadi pertanyaan kedua yaitu 7 prinsip yang ditanyakan. Yang pertama adalah Merdeka Belajar. Nah, bagaimana membangkitkan menyenangkan dalam pembelajaran kepada siswanya. Nah, di sini kita dituntut untuk proaktif, baik guru maupun siswanya. Biasanya siswa suka senang diajak menceritakan sebuah pengalaman dulu. Kalau saya di rumahnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Nah, dari situ baru dimasukkan apa kesenangan dia belajarnya. Nah, dari situ biasanya anak itu suka nurut, Bu. Misalnya kalau ditanya latar belakangnya dulu, kesenangannya apa, nanti tercurah ide-idenya, mau bikin apa. Nah, itu bisa diungkapkan kepada kita dan kita menangkap dengan paham dan mengerti. Mungkin itu, Bu, yang kami terapkan di sekolah. Atau kita pengen dengar dari Bengkulu nih. Oke, boleh nih. Dari SMP Negeri 7 Rejang Lebong itu masih kegiatannya masih belum begitu banyak, Bu. Kalau masalah mengenai toleransi yang tadi kita katakan, profil Pancasila, belajar Pancasila mengenai berakhlak mulia, tadi di situ kami menerapkan paling di awal pelajaran kita membaca doa, kemudian nantinya ada kita membaca surat-surat pendek, Bu, dan selanjutnya juga nanti ada pada hari Jumatnya minggu kedua itu ada biasa ada kegiatan Christmas segala macam ya, cuma seperti itu, Bu. Tapi belum berkembang kayaknya seperti yang ibu-ibu dua ini. Saya tertarik sekali. Mudah-mudahan apa yang pengalaman-pengalaman ibu itu akan saya tambahkan untuk di sekolah kami, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Oke, terima kasih Bu. Untuk menerapkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini juga tidak mengesampingkan kebinekaan global di sekolah kita masing-masing ya, ibu-ibu semua. Dan waktu yang membatasi kita di IHT siang hari ini, mungkin banyak pertanyaan yang masih bergejolak nih di antara peserta IHT. Mungkin nanti boleh dikirimkan ke kami panitia dan kami akan memfasilitasi untuk diberikan kepada kedua pemateri kita pada siang hari ini. Di sekolah penggerak ditata dengan alur tujuan pembelajaran yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Semoga juga bisa mempermudah kita semua untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan tujuan pendidikan kita saat ini. Terima kasih untuk semua partisipasi siang hari ini. Saya Nuni Nur Habibah dari SMP 38 Bandung unjuk pamit.
Terima kasih kepada Bu Ade dan Semuanya. Bu Terima Hayati. kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Ya, Sampai terima kasih. bertemu di IHT berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.